terkait dengan Grace Natali ya, yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal sudah didukung oleh kelompok intoleran, dan dia merujuk kelompok intoleran itu ya kelompok 212 pastinya kan yang kelihatan. Di situ ada nama Habib Rizik dan lain sebagainya. Dan ini ada pernyataan menohok dari Din Samsudin bahwa sentil Grace Natali, Din Samsudin sebut kelompok Islam lebih menyesal pilih Prabowo di Pilpres 2019. Mungkin tidak menyesal, tapi tidak ada pilihan lain, itu masalahnya ya. Makanya saya bilang siapapun yang dicalonkan oleh untuk melawan Jokowi ya didukung, karena pada dasarnya beberapa kelompok sudah beroposisi dengan Presiden Jokowi, dan itu hal yang lumrah dalam politik. Ya. Baliknya ya ketika tidak ada indikasi dari pengurus-pengurus pusat partai begitu ya, dan kemudian ketika saya bertemu Pak Hasto, memang Pak Hasto mengatakan nggak, unlikely, very unlikely, hampir mustahil begitu ya, dengan berbagai macam argumen-argumennya. Ya kemudian saya berpikir, kemudian ketika ketemu Pak Komarudin Watubun juga hampir sama nadanya itu. Obrolan santai karena bukan dipanggilan resmi ya, kita ngobrol santai, ngopi-ngopi. Ya sudah sampai itu pada kesimpulan 10 hari sekitar tanggal 8 maksudnya putuskan. Saya dengan teman saya, bukan saya sendiri ya, sudah ya. Dan saya dalam tanda kutip minta izin sama teman-teman PDI, teman-teman lama saya waktu tidak aktivis juga. Saya dalam tanda kutip ngajak diskusi mereka. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pak Jokowi mau membuka pintu, Pak Prabowo pun berbesar hati untuk masuk gitu, dan dicap pengkhianat oleh kelompok kawan-kawan lamanya. Ini berarti dua-dua tokoh ini adalah tokoh besar yang mau mengesampingkan tentang diri mereka sendiri dan berpikir untuk orang banyak gitu kan. Lah masa iya kita sekedar orang mau datang silaturahmi seorang tokoh besar terus kita nggak mau terima, itu kan jadinya kita jadi udah kita dibocil, makin kerdil aja kita gitu kan. Jadi dipikir-pikir nggak ada salahnya juga kita buka komunikasi, silaturahmi saja, nggak ada deklarasi, nggak ada dukungan, nggak ada deal apapun, no strings attached. Jadi ya oke gitu. Dan jujur sampai beliau mau datang tuh, kita kan kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo. Artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Kami terus berjuang. Dan yang kedua, kami menunggu perintah daripada apapun. Kami menunggu apa yang diperintahkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab yang ada di Kota Mekah sekarang ini. Sehingga kami terus berjuang. Di luar pada konsep itu kami tidak ada urusan dengan Prabowo. Kami mendukung Prabowo juga karena Ijtima Ulama 1 dan 2. Ini memang bocil. Kita nih partai yang belum lolos ke Senayan. Kita partai yang dipandang sebelah mata. Bahkan kadang-kadang namanya aja salah disebut. PSI apa PSSI? Itu gitu. Pak Ganjar tuh. Orang yang paling terluka mungkin dari pertarungan yang sangat terpolarisasi itu pastilah Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan. Dan mereka aja udah move on. Ini sebagai politisi perempuan, masalah gak sih presiden gak punya ibu negara? Nah, terus terang gue gak bisa jawab loh. Lebih banyak negara-negara yang usia minimum presidennya 35 ketimbang yang 40. Jadi justru naik ke 40 ini tujuannya apa? Dan kenapa? Orang ini PSI orang buat melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi nih, buka. Ya itulah, kan ini tahun politik. Kita nerima tamu aja dibilang terima 40M. Ya kan? Pokoknya semua serba salah kalau bocil mah. Pengkhianat itu siapa? Tanya aja ke PA212 ya, sampai mengatakan Pak Prabowo tidak beradab. Justru Pak Prabowo itulah orang yang sangat beradab di dalam cara berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi ya. Artinya begini, saya bilang sama teman-teman PA212, kalau memang kecewa dan kesal, ya saya mohon maaf lahir batin gitu kan.
ngaku nyesal didukung kelompok intoleran dan radikal. Din Syamsuddin, Prabowo pengkhianat. Dikutip dari Populis Jakarta, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Din Syamsuddin sangat kesal dengan pernyataan bakal calon presiden usungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, yang mengaku menyesal telah didukung kelompok intoleran dan radikal pada pemilu 2019 silam. Pernyataan Prabowo itu disampaikan elit Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali beberapa waktu lalu. Maklum saja PSI saat ini sedang mesra-mesranya dengan Prabowo Subianto setelah mereka membatalkan dukungan buat Ganjar Pranowo. Tidak sedikit dari mereka yang menilai Prabowo bukan seorang pemimpin amanah tapi pemimpin yang berkhianat, kata Din Syamsuddin Senin 28 Agustus 2023. Ia menanyakan siapa yang dimaksud kelompok intoleran. Jika itu merujuk pada kelompok Islam, Din Syamsuddin bilang sikap itu bisa diartikan sebagai Islamofobia. Diksi kelompok intoleran juga perlu dikritisi. Kalau itu diindikasi kepada kelompok Islam, maka pernyataan itu bernada tuduhan dan merupakan bentuk Islamofobia, ujarnya. Tidak elok kiranya kalau narasi politik yang dikembangkan oleh para politisi bersifat tendensius dan insinuatif, karena nanti akan dibalik bahwa sesungguhnya penduduk kelompok lain intoleran adalah sang intoleran sejati, tambahnya. Padahal, kata dia, Prabowo dapat dukungan besar dari umat Islam pada 2019. Menurutnya dukungan itu sangat berarti. Kalau tidak ada dukungan itu maka perolehan suaranya tidak akan besar dan dia akan kalah besar, serta political leverage-nya rendah, terangnya. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan, sikap Prabowo yang demikian dibeberkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI, Grace Natali, pada dasarnya merugikan Prabowo. Pernyataan demikian bersifat tendensius dan sinistik karena dialamatkan kepada berbagai kelompok Islam yang pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo Subianto, ucapnya. Karenanya ia berkesimpulan jika Prabowo tidak mengatakan hal demikian dan itu hanya penafsiran dari penafsiran, seperti dikatakan oleh politisi Partai Gerindra Habibur Rahman di media massa, maka pernyataan Grace Natali disebut bersifat manipulatif dan insinuatif. Tapi kalau pernyataan Grace Natali itu benar adanya bahwa Prabowo Subianto memang mengatakan hal demikian, maka itu merugikan Prabowo sendiri, pungkasnya.